Ya, jadi sama seperti soal yang pertama tadi. Kita di mana di Excel kita tuliskan dulu semua keterangan seperti CP dan juga delta HF-nya, kemudian basisnya, suhu reverse-nya juga jangan lupa dituliskan. Nah, kemudian arus masuk ini arus 1 ada suhu 1500, hanya komponennya hanya CH4. Komponennya hanya CH4. Kemudian untuk komponen yang lainnya, kalau dari reaksi di situ kan ada asetilen, kemudian H2 dan C. Setelah arus 1 ya, arus 1 mol fraction-nya 1 ya, karena hanya CH4, kemudian molnya sudah diketahui di soal, tinggal kita masukkan aja dan menghitung masanya dan energinya. Kemudian menghitung delta H reaksi untuk reaksi yang pertama. Jadi seperti ini, kita masukkan dulu stokiometri koefisiennya, kemudian molnya yang sebenarnya berapa, kemudian hitung massa dan menghitung delta HR. Untuk reaksi yang kedua juga gitu. Nah, ini kita bisa trial di konversinya di sini, trial, sehingga kita nanti bisa menghitung molnya yang ada di sini. Setelah itu menghitung delta HR untuk reaksi yang kedua. Untuk Q-nya sudah diketahui di soal, jadi kita langsung aja tuliskan di bawah sendiri di sini. Dan untuk arus 2 ini yang nanti akan yang dicari ya, yang dicari di sini dia nanti akan berubah dari hasil Golsik. Tapi yang awalnya kita bisa masukkan dari trial ini tadi ya, trial konversi reaksi yang kedua. Gitu. Sedangkan suhunya tetap ya, suhunya tetap 1500. Untuk perhitungan energinya juga sama seperti yang di arus 1. Oke, sekarang saya tunjukkan Excel-nya aja. Oke. Oke, di arus 1 ini tidak ada masalah ya. Jadi caranya sama seperti yang soal nomor 1. Untuk menghitung energi atau sensible ya, entalpi atau panas sensible masing-masing komponen di dalam suatu arus, berarti mol dikali integral CP/dt ya. Itu nanti tergantung CP-nya ya, CP-nya kan ada juga CP yang dalam langsung sudah ada nilainya gitu ya, bukan dalam fungsi T. Jadi tergantung CP-nya. Karena di sini sudah ada keterangan untuk A, B, C, dan D-nya ya untuk semua komponen. Jadi kita menggunakan rumus integral CP/dt dikalikan mol. Kalau yang di buku di buku Himmelblue ini sensibelnya dalam satuan kilojoule per mol kayaknya ya. Saya lihat.
Di arus 1 tidak ada masalah. Kemudian di reaksi yang pertama, konversinya 0,6. Jadi di sini kita bisa menghitung ini ya, menghitung mol CH4 yang bereaksi. Ya. Jadi mol awal ya di sini 10 dikali dengan 0,6 dikali min 1, dikali min 1 di sini maksudnya karena dia reaktan gitu ya, jadinya minus. Dan yang bereaksi berarti 6 mol. 6 mol, kemudian di reaksi kedua tidak ada ya, tidak ada reaksi lagi dengan CH4 sehingga sisanya CH4 yang tidak bereaksi akan keluar di arus produk, arus 2, sebesar 4 mol. Kemudian untuk komponen lain, asetilen dan H2 yang terbentuk, molnya ikut perbandingan koefisien stoikiometri ya. Jadi ini 2:1 berarti 3 untuk yang asetilen. Kemudian untuk H2 molnya 9. 3 kali 3 9. Oke. Setelah itu dikalikan berat molekul ya untuk menghitung massa masing-masing komponen. Dan di sini menghitung delta HR. Delta HR, caranya mol dikali dengan delta HR. Kemudian yang asetilen, C2H2, caranya juga sama, mol dikali delta HR. Kemudian yang H2 ini karena tidak ada, delta HR-nya tidak ada, jadi sini 0, sehingga nanti bisa kita total ya di sini. Nah, tapi ini di sini kita tambahkan minus. Sebenarnya nggak ditambahkan minus juga nggak apa-apa sih. Tapi nanti beda ininya, berbeda di rumusan ini. Ya, tapi nanti hasilnya sama aja. Gitu. Kan kalau kita lihat di sini, main ya, main dikalikan dengan main juga, di sini hasilnya positif ya. Kemudian ini juga positif, sehingga kalau ditambahkan, maka di sini hasilnya adalah harusnya positif, cuman di sini ditambahkan minus di depan sehingga negatif. Ini agak beda dengan yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 itu kan langsung di sum aja ya, pakai fungsi di Excel, langsung ditambahkan aja, jadi tidak perlu ditambahkan minus. Sedangkan yang di sini kita tambahkan minus. Kalau mau nggak ditambahkan minus juga nggak apa-apa sih, sama aja. Karena rumus aslinya ya, rumus aslinya itu kan delta H produk dikurangi delta H reaktan gitu kan ya. Nah, di sini delta H produknya kan positif, kemudian dikurangi delta H reaktan. Delta H reaktannya ini kalau kita nggak pakai minus, itu kan nanti hasilnya 6 kali min kan negatif ya, kemudian negatif ketemu negatif hasilnya kan positif gitu. Jadi sama aja, ini nanti juga hasil penambahannya positif. Cuman ini nanti kenapa kok dikasih negatif, karena
persamaan energi balance-nya itu dibuat seperti ini. Gitu. Hasilnya akan sama aja kok. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua, nah ini kan kita nggak tahu konversinya berapa. Jadi kita bisa trial terserah. Kemudian setelah kita trial konversinya, nah untuk menghitung mol asetilen, ya mol asetilen berarti di sini yang terbentuk dari reaksi 1, nah ini kan 3 mol dikalikan dengan konversinya. Kemudian dikalikan min 1, kali min 1 itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah reaktan, ya, molnya berkurang. Kemudian untuk yang lainnya, C dan H2 berarti tinggal sesuai perbandingan koefisien stoikiometri. Jadi contohnya di sini H2, ini kan sama-sama 1 ya stoikiometrinya, maka nilai molnya sama dengan asetilen, hanya berbeda positif negatif aja. Sedangkan untuk yang karbon, ini 2 kalinya. 2 kali mol C2H2. Itu untuk C yang terbentuk. Ya. Kemudian menghitung masanya dan menghitung delta H reaksinya. Delta H reaksi. Karena C dan H2 ini delta HF-nya 0, maka hanya dari delta H reaksi, delta HF-nya asetilen ya. Jadi ini mol dikali dengan delta HF. Kemudian di total, nah ini juga sama seperti yang ini tadi. Hasil penjumlahannya ditambahkan di sini minus, ya sehingga tandanya berubah. Gitu. Kemudian untuk Q-nya sudah kita tuliskan aja karena sudah diketahui di soal. Kemudian yang arus 2, yang komponen CH4 tadi sudah ketemu ya sisanya, karena dia hanya bereaksi menurut reaksi yang pertama aja. Sehingga sisanya 4 mol kita tuliskan di sini. Kemudian yang asetilen ini juga bisa kita hitung. Dari yang terbentuk di sini, kemudian dikurangi mol yang bereaksi dari reaksi 2. Ya, dan ini adalah sisanya. Ya, berarti 3 dikurangi ini. Ini kalau rumusannya ditambahkan juga yang di sini ya, karena memang untuk mol balance-nya kan gitu ya, yang di arus 1 tuh karena tidak ada jadinya diisi 0. Tapi kalau kalian udah nggak, maksudnya di arus 1 karena tidak ada asetilen, nggak usah dituliskan juga nggak apa-apa. Jadi langsung 3 mol dikurangi 1,34 sama dengan yang di sini. Kemudian untuk apa ini? H2 ya, H2 dia terbentuk di reaksi 1 dan juga reaksi kedua. Jadi ditambahkan H2 yang keluar di arus 2 ini 9 mol ditambah 1,34 mol. Jadi 10,341. Kemudian untuk karbon ini terbentuk hanya dari reaksi kedua, ya, sehingga ini sama dengan ini. Kemudian ini totalnya, total molnya. Kemudian menghitung masanya dan menghitung energinya.
Energinya sama, caranya mol dikali integral Cp dt. T-ref-nya tetap 25, yang di arus 1 juga T-ref-nya 25. Suhunya sama. 1500. Kemudian komponen yang lainnya juga sama semua, kemudian dijumlahkan. Jumlahkan di sini. Nah, setelah itu untuk ngecek, ya, ngecek di sini. Nah, dari persamaan ini ya, jadi E1 atau H1 ditambah HR1 ditambah HR2 ditambah Q itu sama dengan E2 atau H2 ya. Itu sama dengan, nanti kita bisa menghitung E2 ya. Kan ini sama dengan E2 ya. Jadi yang di sini kita coba masukkan E1 ya. E1 ini ditambah dengan HR1 ya, ditambah minus ini ditambah delta HR2 ditambah Q sama dengan E2. Kemudian ini itu kita masukkan nilai yang di sini. Jadi ini sama dengan yang di sini. Kemudian ini untuk Golziknya, jadi nilai yang di sini dikurangi nilai di sini harus sama dengan 0 dengan merubah konversi yang di sini. Gitu. Coba kita ini ya, kita masukkan terserah nilainya, misalkan 0,5. Tapi kalau untuk menggosik itu harus ngeling ya, harus ngeling. Jadi harus berhubungan ke kiri gitu ya, ke kiri ke bawah gitu sehingga nanti bisa berubah semua ketika kita udah menggosiknya. Nah, kita coba 0,5. Nah, ternyata yang di sini ya, yang di sini itu tidak sama dengan E2 hasil ini ya, hasil energi balance-nya yang di sini. Sehingga kita menggosiknya ini ya, sel yang ini tadi harus sama dengan 0 dengan merubah benar. Merubah yang ini. Nah, udah. Maka akan berubah di sini, konversinya adalah 0,4469. Nah, kalau kita mau coba yang ini tadi ya, ini seperti persamaannya seperti yang di contoh soal 254 ya, 254 atau 255. 25.4 atau 25.5 ya. Jadi Q sama dengan delta H sama dengan H2. H2 itu entalpi di arus atau sensible heat di arus 2, arus keluar, dikurangi sensible heat arus masuk ya, H1, kemudian ditambah delta HR1 ditambah delta HR2.
maka sama nilainya 975. Ya, nilainya sama ya, tapi ini apa namanya? Kita tidak yang di bagian delta HR1 dan delta HR2 itu tanpa menambahkan minus ya untuk di bagian penjumlahan totalnya itu. Gitu. Jadi ini tetap kalau di total kan, kalau misalkan langsung dijumlah itu kan positif 1129, terus yang ini kalau dijumlah negatif 304. Jadi kalau saya masukkan di persamaan yang ini, Q sama dengan delta H sama dengan H2, H2-nya tetap tidak ada perubahan positif negatif kan ya. Dikurangi H1, ini, kemudian ditambah HR1. Nah, ini kan positif ya, positif seharusnya ini kan 1129 karena selnya di sini negatif maka saya kurangi di sini. Saya kurangi, kemudian ditambah HR2, ya. Kan di sini harusnya itu negatif ya, kan hasilnya ini negatif. Supaya jadi positif maka saya kurangi lagi di sini. Dan hasilnya sama. Q-nya sama 975. Ya, jadi sama aja sih. Kalau misalkan yang bawah ini ya, Q kalau kita rearrange persamaannya itu kan misalkan mau seperti persamaan yang di atas ya E2 atau H2 gitu ya. H2 sama dengan berapa? Berarti kan sama aja ya. H2 itu sama dengan ini pindah ke ruas kiri, berarti H1 plus Q min HR1 min HR2. Tapi nanti ininya juga tetap sesuai hasil penjumlahan di Excel ya, tanpa ditambahkan minus. Sama aja sih, coba ya. Ini tanpa minus. Oke, terus di sini kita untuk merubah ininya, bolsiknya, untuk bolsiknya ya. Jadi ini H2 sama dengan H1 ditambah Q dikurangi min. Bentar, ini kok sudah 0, tapi Q-nya kok nggak sama. Ya, itu kan Bu, Ya. Saya mau itu kan yang di rumusnya Q-nya harusnya R1 sama R2-nya ditambah.
itu masih dikurang. Mungkin itu Oh ya, ininya masih yang bikin. Kenapa? ini kan harusnya ditambah ya. Ya. Oh ya, nah sama berarti ya. Ini beda, mungkin pembulatan aja kali ya. Jadi itu ada sedikit beda kalau kita mau tanpa koma, jadinya sama. Gitu. Jadi terserah sih mau yang seperti ini ya, energi balance-nya buat seperti ini ataukah yang di sini, yang di bawah. Kalau saya sih suka yang di bawah karena pada saat ini penghitungan kan kita sudah nambahkan minus-minus gitu ya untuk yang reaktan. Jadinya yang di sini ya udah tetap langsung hasil penjumlahannya aja tanpa ditambahkan minus di depan sum ini. Terus yang persamaan energi balance-nya ini juga sama seperti yang di buku Himmelblum. Itu jadi I sama dengan delta H sama dengan entalpi arus keluar dikurangi entalpi arus masuk ditambah dengan delta H reaksi. Gitu. Nanti delta H reaksinya kalau dia negatif kan, misalkan di sini negatif kan, ya nanti menyesuaikan ke rumusnya, gitu kan ya, kita tetap menggunakan ditambah, tapi nanti nilai delta H-nya kalau misalkan ini negatif berarti nanti dikurangi gitu kan, akan mengurangi. Gitu. Jadi saya sih lebih suka yang di bawah. Jadi nggak bingung harus nambahkan minus-minus. Oke, jadi untuk yang soal nomor 2 ini dimodif gitu ya. Q-nya diketahui, tapi konversi reaksi yang kedua tidak diketahui. Sehingga perlu dihitung atau dicari komposisi dari produknya. Oh ya, tadi pertanyaannya kan mencari komposisi produk ya, sehingga setelah hasil goalseek tadi bisa ini tahu totalnya adalah 18,68. Terus fraksinya ya tinggal di ini ya, fraksi berarti mol masing-masing komponen dibagi dengan mol total. Soal nomor 1 dan nomor 2 ini hampir sama seperti kalau saya lihat tadi yang sudah dibahas Bu Arin, nomor 30 ya, 25-30. Cuman kan itu satu reaksi aja. Ya, satu reaksi dan ini kalau yang nomor 30 hampir sama dengan contoh soal 25.4 dan 25.5. Nah, yang dua soal ini untuk reaksi yang lebih dari satu. Oke. Ya, jadi pertemuan kita hari ini membahas dua soal mengenai energy balance yang melibatkan adanya reaksi kimia di mana di dalamnya terdapat atau terjadi dua reaksi. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada berarti ini ya, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelumnya, bentar.
Saya mau screenshot dulu, jadi bisa dinyalakan sebentar untuk videonya. Oke, sebentar. 1, 2, sebentar. 1, 2. Sebentar. Oh ya, ada yang kameranya ini yang nggak apa-apa. Oke, untuk yang slide kedua. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin saya absen dulu ya. Jadi pertemuan pertama saya pengen tahu juga karena rata-rata saya belum pernah ngajar di kelas RPL nggak tahu tahun kapan ya masuknya ini. 2020 ya. Iya, Bu. 2020 hanya setahun sekali aja ya. Nggak ada yang baru. Eh, untuk kurikulum baru 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya. Jadi ini udah semuanya ya. 1 tahun itu 32 mahasiswa. Iya, 1 angkatan ini berarti semua ya di kelas ini. Oke. Iya, Bu. Bentar. Afif Dean. Iya, Bu. Oh iya. Ahmad Habib. Ya. Ahda Khoirunisa. Saya, Bu. Oh iya. Kemudian Anggun. Hadir, Bu. Ya, Anggun ini mahasiswa wali saya. Kemudian Ardita. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Aulia. Hadir, Bu. Kemudian Bagas. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Kristiawan. Hadir, Bu. Kemudian Dwiski. Hadir, Bu. Kemudian Fatima. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Gea. Hadir, Bu. Gea. Kemudian Gilang Krisandi. Hadir, Bu. Ya. Dan Haris Eka. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Ifat. Hadir, Bu. Oke, terus Ihsan Habibur Rahman. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Mega. Hadir, Bu. Oke. Nita Arwandi. Hadir, Bu. Dan Anda. Hadir, Bu. Kemudian
Ninda, ada Nanda dan Ninda ya. Ninda hadir ya? Oh, ya. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Nisaul, Hadir, Bu. ya. Kemudian Nursofa, Hadir, Bu. ya. Kemudian Odina, Hadir, Bu. oke. Selanjutnya Rafika, Hadir, Bu. ya. Kemudian Ragilia, Hadir, Bu. ya. Kemudian Rizky, Hadir, Bu. oke. Selanjutnya Sasi Agustina. Sasi hadir ya? Ya, hadir, Bu. Oke. Rizky tadi sudah ya. Kemudian Sayyidah Alwi, Ya, hadir, Bu. ya. Sofia, Hadir, Bu. oke. Kemudian Tommy Arbiansyah, Hadir, Bu. oke. Kemudian Wahyu Adinda, Hadir, Bu. oke. Dan Widya Kurniati, Hadir, Bu. oke. Hadir semua ya, ini 32 mahasiswa. Oke, ini ada yang ngechat. Oke, baik. Mungkin ada yang tanyakan dulu sebelum saya tutup. Nanti ini materinya saya inikan di Classroom ya, termasuk Excel-nya juga. Jadi bisa dipelajari. Nanti kalau untuk ujiannya juga saya lebih banyak pakai spreadsheet ya, jadi nanti pakai Excel gitu. Cuman cuman harus ditambahkan algoritmanya. Kan kalau langsung ngumpulkan dalam Excel itu kan ya memang kita bisa tahu ya dari rumusnya gitu ya. Tapi kan langkahnya mana dulu yang harus dihitung. Itu kan biasanya ngerjainnya yang seperti itu kan yang manual ditulis pakai ini ya, tulis tangan gitu tanpa menggunakan Excel. Jadi meskipun pakai spreadsheet tapi nanti ditambahkan dengan algoritma atau step-step pengerjaannya. Seperti itu. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore ya, udah sore sekarang. Selamat sore semuanya. Saya ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. ya N ya. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.